yang kita hormati, Ketua Majelis Penasehat KAHMI Bapak Akbar Tanjung, yang terhormat Ketua Dewan Pakar KAHMI Bapak Muhammad Mahfud MD, serta yang sama-sama kita hormati Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam dan koordinatornya Ibu Siti Zuhro, serta koordinator Presidium Majelis Nasional Forum Alumni HMI Wati Ibu Hanifah dan seluruh pengurus. Nama terhormat senior kita panjang kalau disebut semua satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat, tidak disebut satu persatu, tetapi Taufik Wal Hidayah berkali-kali. Kelihatannya teksnya itu panjang betul. Tapi satu hal yang menarik, daftar namanya bergerak cepat. Dan dari gerakan cepat itu barangkali ini satu-satunya organisasi alumni yang deretan belum selesai. Belum, yaitu gelar doktor, master, semuanya salah satu paling banyak ya, semua organisasi yang lain. Dan bukan hanya mereka bertitel, bukan hanya semua pengurus di sini memiliki gelar-gelar akademik, tapi yang tidak kalah penting, semua yang berkumpul di sini adalah para aktivis, para pemimpin di sektornya masing-masing. Karena itu tadi saya sampaikan jumlahnya banyak. Di belakang tadi kita ngobrol, Bu Siti Zuhro sempat menyebut hadir juga di sini Ketua PBHMI yang barusan dilantik oleh Ketua sekali lagi. Tapi tepuk tangan untuk Ketua. Ada juga Ketua PB-nya. Tadi kata Pak JK, satu saja hasilnya seperti ini, kan yang kedua. Yang kedua, jadi kira-kira 20-30 tahun yang akan datang mungkin akan berkumpul lagi, dan insya Allah saat itu jauh lebih hebat daripada kita hari ini. Meneruskan saja saya atas nama Presidium sebelumnya dan ucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang barusan dilantik. Dan pesan yang tadi disampaikan oleh Koordinator Presidium Bu Siti Zuhro tentang KAHMI untuk NKRI, saya rasa ini pesan yang sangat penting. Di atas ini ada gambar Pancasila. Di situ tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Lama sekali kita membicarakan kata Bhinneka. Besar betul perhatian kita berikan pada kata Bhinneka. Padahal sebenarnya kuncinya bukan di kata Bhinneka. Kuncinya ada pada kata tunggal. Keberagaman adalah fakta. Keberagaman adalah kenyataan, dan keberagaman itu bagian dari ratusan ribuan tahun usia penduduk di Nusantara ini. Tapi persatuan adalah sesuatu yang diikhtiarkan, dan itu terjadi lewat perjuangan kaum terdidik di negeri ini. Karena itu kata kuncinya sebenarnya adalah tunggal. Tunggal. Sering kita menyebut Bhinneka Tunggal Ika, ikanya disebut satu, bukan. Keberagaman yang satu itu merujuk pada kata ika itu Sanskerta, iku, iki, ini, yang satu itu. Mengapa saya perlu garis bawahi? Ketika kita berbicara KAHMI akan mempertahankan KAHMI untuk NKRI, ini menjadi penting karena kenyataannya HMI dan KAHMI selama ini adalah perekat kebangsaan Indonesia. Di tempat ini berkumpul semua dari pulau-pulau paling terpencil, paling sulit menjangkaunya. Kadang-kadang saya kalau bertemu dengan teman-teman HMI tanya dari mana asalnya, dari pulau apa. Kadang-kadang sudah tanya, bagaimana tahu ada universitas di tempat ini? Kita bicara 50-an, atau 60-an, atau 70-an. Tapi berkumpul dan HMI menjadi perekat. Karenanya saya ingin menggarisbawahi ketika bicara NKRI. Yang perlu kita perjuangkan adalah persatuan. Keberagaman adalah fakta. Keberagaman tidak diperjuangkan, tapi persatuan itu hasil ikhtiar, hasil perjuangan, dan itulah Indonesia kita. Karena itu kalau akhir-akhir ini kita mendengar memperjuangkan kebinekaan justru menjadi masalah. Mau ditambah kebinekaan kita.
Karena kalau kita bicara memperjuangkan persatuan, maka kita bicara menjaga ikatan itu. Dan ikatan itu dijaga lewat apa? Tadi juga sudah disampaikan, keadilan sosial. Sulit sekali membangun persatuan dalam ketimpangan. Persatuan dibangun dalam kesetaraan. Saya merasakan sekali di Jakarta ketimpangannya luar biasa. Data-datanya tadi sudah disebutkan. Bahkan kalau kita lihat data lebih detail yang terkait dengan keuangan, terkait dengan perbankan, kita mungkin akan menyaksikan betapa ketimpangan di Indonesia ini luar biasa. Perbankan nasional misalnya, pemilik rekening di atas 2 miliar itu jumlahnya lebih dari 55% simpanan di Indonesia. Dan kalau kita rujuk, saya datanya panjang, kalau dibaca satu-satu terlalu detail. Tapi intinya adalah kita harus membereskan soal ketimpangan. Ketika pertama kali persatuan dibangun, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan itu di awal, lalu satu negara, lalu satu teritori, satu yang pertama, yang terakhir pada yang kita harus lakukan adalah satu kesetaraan kesempatan bagi semuanya. Bukan hanya bagi sekelompok orang, tapi bagi semuanya. Dan ini PR. Mudah-mudahan kami dalam menjaga NKRI berbicara mengenai menghadirkan keadilan sosial sebagai agenda utama dimanapun kita bertugas. Dan saya berharap pada teman-teman semua bicara tentang keadilan dalam wujud yang konkret. Kita apalagi bicara tentang kedamaian. Tadi disebut soal SARA. Kita ingin damai ya. Tapi damai tidak ditandai dengan tiadanya kekerasan, bukan ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Disitulah hadir kedamaian. Pak berkali-kali menjadi mediator munculnya perdamaian. Dan dari cerita-cerita beliau sampai sempat beberapa kali mendampingi, selalu yang diinginkan pada dua belah pihak yang ada konflik adalah rasa adil. Rasa adil, bukan berhenti berkonflik, tapi menghadirkan keadilan. Ingin Indonesia damai, hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini PR bagi kami, dan mudah-mudahan kami bisa menunaikan tugasnya dengan baik. Selamat bertugas pada Korps Alumni HMI, sekaligus juga Kohati. Insya Allah Korps Alumni Kohati, dan insya Allah amanat yang dibebankan di pundak Bapak Ibu sekalian bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah seluruh pengurus bisa menjadi inspirasi bagi adik-adiknya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan